Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Halo atuh guys. Latif di sini akan membantu para spoiler dalam membereskan film-film yang ada di dunia. Saking banyaknya film, mereka sepertinya kewalahan. Latif juga berterima kasih kepada IQ7 dan Sakahayang yang telah menginspirasi, dan tentunya masih banyak pengulas film yang tidak bisa Latif sebutkan satu persatu. Langsung saja kita bahas mengenai filmnya. Film ini berjudul Yesterday tahun 2019 yang disutradarai oleh Danny Boyle. Sebuah film komedi fantasi musikal. Film diawali dengan adegan seorang pria yang sedang bernyanyi. Pria tersebut bernama Jack Malik, ditemani seorang teman wanitanya sekaligus manajer yang bernama Ellie. Lain Ellie eta. Tapi di sela-sela Jack tampil, sepertinya ia kurang berhasil memikat audiens. Terlihat ketika ia tampil, orang-orang mengacuhkannya. Diketahui Jack seorang yang bekerja di sebuah toserba. Kita sebut saja Ramayana. Scene beralih ketika Jack sedang bekerja, ia didatangi oleh bosnya, lalu menegur karena brewoknya seperti iklan penumbuh bulu-bulu. Di sela-sela Jack ditegur oleh bosnya, Ellie datang menghampiri Jack dan memberitahu kabar bahwa Jack akan tampil di sebuah acara, yaitu Festival Latitude. Hari besar itu pun telah tiba, di mana Jack menampilkan lagu-lagu karya terbaiknya. Sialnya, si Jack hanya kebagian panggung kecil dan berisi orang-orang yang super cool. Ternyata ekspektasinya gagal total, mendapatkan panggung yang megah. Aduh. Setelah selesai, ia pun turun dengan mimik yang kesal dan rungsing. Tapi setelah itu, datanglah teman lamanya si Jack yang bernama Rocky, atau kita sebut saja si Tilil, karena tingkah lakunya yang mengemaskan. Berep. Ternyata si Tilil adalah seorang kru band. Si Tilil pun mengajak Jack untuk menonton penampilan bandnya. Dan di sisi lain memang benar, festival tersebut ramai dan begitu besar. Inilah ekspektasi yang diinginkan Jack selama ini. Karena keasikan mengobrol dengan Jack, si Tilil lupa menggantikan gitar si Kribo. Alhasil, si Tilil pun dipecat. Scene berganti di mana Jack dan Ellie hendak pulang. Ellie pun mengantarkan Jack ke tempat ia menyimpan sepedanya. Eits, tidak lupa kecupan hangat yang mendarat di pipi Jack. Lalu Jack pulang mengendarai sepedanya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba di kota Jack mati lampu. Anjing, ternyata ini mah di seluruh dunia. Listrik pun mati dalam hitungan detik. Dan si Jack terhantam bis yang melintas. Mungkin karena gelap alias poek. Udah mah konser gagal, pulang ke Cipok bis. Dah lah. Ketika nyonyosnya si Jack terhantam aspal, tak diduga listrik pun hidup kembali. Keesokan harinya si Jack udah ngalempreh di puskesmas dan tentunya langsung dijenguk si Ellie. Sialnya lagi si Jack mengalami kerontokan gigi. Singkat cerita, Jack bisa pulang ditemani Ellie dalam keadaan gusi yang kehilangan jati diri. Terlihat di tempat lain, teman-teman Jack sudah siap menyambut dan mengolok-oloknya. Teman-teman anjing memang. Mereka berfoto ria sambil minum teh gelas. Ternyata teman si Jack sudah menyiapkan hadiah. Agar kejadian itu dikenang, mereka memberikan HP alias suntu palsu dan miniatur bis. Tidak luput, Ellie pun juga memberi hadiah yang sangat besar. Ternyata isinya adalah kulkas 2 pintu. Sebuah gitar baru. Karena gitar lamanya Jack hancur saat kecelakaan itu. Kiclik-kiclik muncullah si Tilil sambil membawa teh botol. Karena si Tilil sudah dipecat, jadi ia mempunyai banyak waktu luang. Jack memainkan gitar sambil menyanyikan lagu yang berjudul Yesterday, ciptaan The Beatles. Teman-temannya pun bertanya, kapan Jack menulis lagu tersebut? Dengan polos Jack menjawab ini lagu The Beatles. Mereka malah menghina Beatles adalah kumbang dan mengira Jack berhalusinasi. Scene berpindah pada Jack yang diantarkan pulang oleh Ellie. Dan Ellie bercerita tidak pernah mengenal The Beatles. Dengan tergesa-gesa, Jack pun lari ke kamarnya dan mencari The Beatles pada eyang Google. Dan apa yang terjadi? Pencariannya menjadi seekor kumbang. Seakan tak percaya bahwa The Beatles hilang di telan bumi, Jack juga mengobrak-abrik koleksi kasetnya.
Ia pun mencari kembali nama-nama pemain The Beatles. Ia berpikir bahwa ada yang tidak beres. Ada sebagian hal yang hilang di muka bumi. Jack berjalan kaki ke rumah Ellie, bertujuan untuk memastikan bahwa Ellie tidak pernah mengetahui The Beatles. Lalu Jack meninggalkan Ellie. Ia berjalan-jalan sendiri untuk mengingat lirik lagu The Beatles. Mungkin ia juga lupa-lupa ingat. Keesokan harinya, ia memberitahukan kepada Ellie yang sedang mengajar bahwa ia mempunyai lagu-lagu baru. Singkat cerita, Jack yang akan tampil memeriksa kondisi gigi barunya yang dipasang di tukang gigi palsu tapi bayar pakai uang asli. Disinilah petualangan Jack dimulai. Ia pun tampil di beberapa tempat seperti pesta ulang tahun, kafe, rumah sakit, kebun, jalan tol. Di sini terlihat Ellie sedang mengobrol dengan seorang pria. Ternyata pria ini bernama Gavin. Ia mempunyai studio rekaman tepat di sisi rel kereta api. Gavin ingin merekam lagu-lagu Jack di studio miliknya. Tentu saja Jack setuju. Setelah Jack melakukan aktivitas rekaman, sekarang lagu-lagunya sudah berbentuk CD. Jack pun membagikan CD tersebut kepada orang-orang dan memberitahukan bahwa lagu tersebut adalah karyanya. Lagunya pun banyak didengar dan disukai banyak orang, hingga Jack diundang oleh stasiun televisi. Lebih takjubnya lagi, musisi terkenal Ed Sheeran menghubungi Jack karena melihat penampilan Jack di TV. Jack tak percaya bahwa yang menelepon adalah seorang musisi terkenal. Jack mengira itu temannya yang sedang iseng. Lanjut, Ed Sheeran pun menghampiri ke rumah Jack agar Jack benar-benar percaya. Sontak, Jack pun terperangah. Naon bahasana? Mereka berbincang-bincang. Ternyata Ed mendengarkan lagu-lagu Jack. Ed pun memberi tawaran untuk menjadi penyanyi pembuka pada konsernya. Tanpa pikir panjang, Jack pun langsung menerima tawaran tersebut. Tapi dengan gobsnya, Ellie sang manajer mengundurkan diri karena tuntutan sebagai guru dan harus mengajar. Dengan terpaksa, Jack pun memutuskan mengganti Ellie dengan si Tilly Rocky karena teman yang lain sedang sibuk. Hari itu pun tiba, konser pun dimulai. Tampak penonton senang dengan lagu-lagu yang dibawakan Jack, walau hanya penyanyi pembuka. Tetapi di tengah banyaknya penonton, ada seorang laki-laki yang pulang-pulahung. Terkaget-kaget, apa maksud pria ini? Kita akan mengetahui sebelah nanti. Di backstage, Jack dihampiri seorang wanita. Ia bernama Debra. Debra adalah manajer Ed Sheeran. Ia mengajak Jack bertemu di Los Angeles untuk membahas karir kahareupna. Jack dan Siti Lil caw ke Los Angeles menggunakan Bluebird. Di sana Debra sudah menunggu kehadiran Jack. Ia langsung menanyakan kesepakatan untuk bergabung bersama Debra agar karirnya Jack bisa cemerlang. Usut punya usut, Debra juga seorang agen penerbit artis. Arang tiis. Dan tentu saja Jack menerimanya. Di scene lain, Jack langsung rekaman secara profesional. Dan untuk pertama kalinya, 5 lagu terbaik Jack dirilis. Alangkah senangnya Jack, lagu-lagunya diterima baik di seluruh penjuru dunia. Ini dilihat dari berita yang tersebar mulai dari Spanyol, Arab, Lebanon, sampai berita dari Cigalontang. Karena sekarang si Jack sudah terkenal, media pun meliput hal-hal terdekatnya, seperti keluarga dan studio rekaman pertamanya. Ia pun melanjutkan mengingat lagu-lagu The Beatles. Namun rupanya Jack lupa beberapa lirik lagu The Beatles. Untuk mengingatkannya pada lagu-lagu The Beatles, si Jack pun maksakan pergi ke Inggris, di mana di Inggrislah segala bau-bau The Beatles ada. Namun, si Debra malah menyuruh si Jack di Amerika saja, karena si Jack mempunyai jadwal yang padat. Lama-lama si Debra pun mengizinkan, dengan syarat Jack pulang tepat waktu. Oke, OTW Inggris. Sesampainya di Liverpool, Jack dikagetkan dengan ciwi-ciwi yang mengejarnya. Ternyata di Inggris Jack banyak banget fansnya. Lalu ia lari dan naik angkot untuk melanjutkan perjalanannya. Yang pertama mereka datangi adalah bangunan Strawberry Field. Ketika membuka gerbang, ternyata bangunan sudah tidak ada, alias sudah hancur, rata dengan tanah. Lalu ke Penny Lane hingga ke makam Eleanor Rigby. Sambil mengingat lirik lagu-lagu tersebut, ada seorang wanita hampir tua yang mengikutinya. Siapakah dia? Apa dia mau nagih utang? Entahlah.
Setelah berkeliling ke tempat bangunan tersebut, Jack dan Siti Lil istirahat di hotel. Dengan kekeh, Jack mengingat-ingat lirik yang lupa. Telepon pun berbunyi. Si Jack pun mengangkatnya. Dan tara, Ellie yang ternyata menghampiri Jack ke hotel. Mereka bertemu dan sumringah karena sudah lama tidak bertemu. Lalu si Jack pun mengajak Ellie makan bersama. Dan malam itu mereka sosonoan bersama. Dalam bahasa Jermannya, kangen. Singhoreng, si Jack dan si Ellie punya perasaan suka sama suka. Dan hampir saja melakukan Eits, tentu saja Ellie tidak mau melakukan cinta satu malam. Karena besoknya si Jack harus jauh ke Amerika. Dan sudah ditunggu oleh Debra. Maka Ellie pun pergi meninggalkan Jack ke kamarnya. Keesokan harinya, si Jack dibangunkan oleh alarm. Dan bangun rusuhan, lari membangunkan Siti Lil untuk mencari si Ellie ke setiap sudut kota. Karena pasti si Ellie sudah meninggalkan hotel. Dan ternyata si Ellie ada di kedai stasiun, sedang menyantap bala-bala hanut. Jack menghampiri Ellie dan langsung mengobrol tentang hubungannya. Di sana rupanya Ellie minder karena si Jack sudah menjadi artis terkenal, sedangkan si Ellie hanya seorang guru. Si Jack tidak punya banyak waktu untuk mengobrol dengan Ellie. Ia harus segera pergi ke Los Angeles karena Debra di sana sudah teleponan wae si Jack. Si Jack pun pergi meninggalkan Ellie dengan hubungannya yang tidak jelas. Sampailah Jack di Los Angeles. Ia menghampiri meeting, talk show, dan rekaman kembali. Di sela-sela rekaman, Jack menerima telepon dari Ellie dan mendapatkan kabar buruk bahwa Ellie sudah jadian dengan Gavin. Dengan alasan Gavin selalu ada untuk Ellie, si Jack langsung hatinya pepes. So sad. Untuk mengobati nyeri hati si Jack, Jack membuat konser di rooftop layaknya The Beatles. Sebelum konser dimulai, tentu saja ada press conference, consent pre-press. Dan begitu banyaknya pertanyaan dari wartawan. Jack melihat di belakang ada yang mengangkat kakapalan selam kuning. Apakah itu tandanya? Kemudian Jack pun jadi soak dengan pertanyaan dan kakapalan tersebut. Suasana jadi paciwe. Panci arawe. Debra pun di sana langsung menghentikan press conference. Di sana Siti Lil yang mengantarkan Jack ke rooftop untuk memulai konsernya dan membukakan pintu khusus untuk Jack. Tapi Siti Lil dengan penuh semangatnya, dia malah membukakan pintu pipir. Dasar Tilil. Mereka langsung OTW ke pintu yang sebenarnya. Banyak sekali penonton yang menunggu Jack dan bersorak-sorai. Betapa sakit hatinya Jack melihat Ellie dan Gavin di tengah kerumunan massa. Konser pun selesai. Tiba-tiba di backstage ada sepasang manusia yang ingin menemui Jack. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mengikuti Jack selama Jack menyanyikan lagu-lagu The Beatles. Jack juga kaget, berikut rewas, saat mereka memberikan kapal selam kuning. Dan banyak bertanya mengenai lagu-lagu The Beatles. Ternyata, mereka menjelaskan bahwa hanya mereka bertigalah yang ingat lagu-lagu The Beatles dari berjuta-juta orang di dunia. Jack pun senang dan ajrug-ajrugan mendengar hal itu. Ternyata tidak Jack saja yang mengingat lagu-lagu The Beatles. Mereka juga memberi pesan kepada Jack bahwa dunia tanpa The Beatles adalah dunia yang jauh lebih buruk. Anjir. Jack pun tidak ingin hidup dalam kebohongan karena ia memanfaatkan bahwa lagu-lagu The Beatles adalah ciptaannya sendiri. Mereka mengeluarkan secuir kertas dan memberikannya kepada Jack. Mungkin itu bisa membantunya. Ternyata itu adalah sebuah alamat. Lalu Jack menuju alamat tersebut. Dan ternyata alamat sebuah rumah di pelosok. Alangkah terkejutnya Jack, terheran-heran, sang legenda John Lennon, yang mana pada dunia nyata, John Lennon telah meninggal pada tanggal 8 Desember 1980, ditembak oleh fansnya sendiri. Kembali ke film, di sana John menceritakan kisah hidupnya, dan tidak luput menceritakan jatuh bangun tentang percintaannya. Lalu Jack pun teringat kisah asmara yang kandas dengan Ellie. Tapi John memberikan saran kepada Jack untuk mengejar cintanya kembali. Jack pun termotivasi dan ia memiliki ide di mana Ed lah yang membantunya. Jack ikut dalam konser besar Ed Sheeran, di mana konser tersebut dihadiri oleh orang tuanya, Ellie, Gavin, dan Debra. Jack pun tampil ke atas panggung setelah penampilan Ed Sheeran dan menyanyikan beberapa lagu The Beatles. Ternyata Jack dan Siti Lil sudah merencanakan strategi. Di saat Jack bernyanyi lagu terakhir,
Ellie diajak Siti Lil ke backstage. Ia sudah mempersiapkan kamera agar Ellie muncul di layar besar. Ellie pun tidak sadar bahwa ia ditonton jutaan orang di konser tersebut. Disitulah Jack mengakui kebohongan besarnya bahwa lagu-lagunya selama ini yang dinyanyikan disukai banyak orang, laku keras, ternyata karyanya The Beatles, bukan karya dirinya sendiri. Penonton pun shock, terheran-heran karena tidak tahu The Beatles. Hah? The Beatles? Bahkan Jack pun merilis setiap lagunya dan bisa dinikmati secara gratis. Jack berkata, ia tidak akan mengambil keuntungan dari yang bukan hasil karyanya. Di sisi lain terlihat Debra naik pitam. Lanjut kepada Jack yang menyatakan perasaannya kepada Ellie. Ellie speechless mendengar kata-kata dari Jack bahwa Ellie lah penggemar pertamanya dan wanita yang sangat ia cintai. Film pun ditutup dengan adegan Gavin menyerahkan Ellie kepada Jack dan Debra yang edanan karena rugi bandar. Jack dan Ellie pun hidup bahagia sampai kiamat. Sebenarnya di akhir ada adegan nyaduk-menyaduk, tapi piomongan kalau diasupkan ke sini. Jadi kalian tonton sendiri filmnya, oke? Jadi untuk kesimpulan, kalian simpulkan saja sendiri, karena setiap sudut pandang orang itu berbeda-beda. Maka dari itu, tuliskan kesimpulan dari film ini di kolom komentar, biar komentar saya haneten. Dan saya juga tidak akan meminta kalian untuk mensubscribe, tapi saya akan mengemis kepada kalian, tolong subscribe saya. Mungkin segitu dulu video kali ini, nantikan video-video selanjutnya. Saya Latif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu.